persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara setiap hari mengikuti menara doa bersama-sama dengan kami. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami datang kembali ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini ya Tuhan, di menara doa ini ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja atas seluruh kehidupan kami. Lewat doa pujian dan penyembahan, lewat kuasa firman-Mu, kami percaya hadirat-Mu ya Tuhan akan memenuhi seluruh kehidupan kami. Kau berbicara buat kami ya Tuhan. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan secara khusus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan membawa sesuatu yang besar atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin menara doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Makasih ya Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari
Sekali lagi bersama-sama katakan, ku datang ya Bapa dalam memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Samaria, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidup, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidup, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Lebih lagi sembahyang, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidup, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari datang sembah Dia makan suara. Bawa kami ya Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang taat pada apa yang Tuhan minta dalam hidup kami. Mari perbaharui hati kami ya Tuhan Yesus. Jamah kami, ubah kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau bawa kami ya Tuhan, untuk kami terus mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami, urapi dan penuhi kami ya Tuhan Yesus. Ini doa kami. Mari buka kedua tangan kita, sembah Dia. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidup, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ya Yesus, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidup, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Yesus. Mari
Mari jemaat Tuhan, mulai serahkan hidupmu dan bawa hidupmu, sembah Tuhan. Bawa hidupmu sekarang, kami datang menyembah Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang baik. Terima kasih Engkau bawa kami lebih lagi Tuhan. Ajari kami, bawa kami lebih lagi. Oh, dalam ayat syada dalam kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk menyertamu kepada hidup kami. Engkau baik, di hidupku, Kau Yesus Tuhan yang selalu baik. Terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan. Bawa kami ya Tuhan. Kau mengenal kami Bapa. Kau tahu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ubah kami, berkati kami, oh haleluya, haleluya. Oralabaya syakat kana lama. Makasih, makasih, ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, sampai kami menutup mata, Engkau mendapati kami orang-orang yang setia kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Orang labaya syada karena lama-lama. Engkau baik Tuhan. Mari bersama-sama katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu.
Mari dari awal katakan seperti, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, Engkau baik bagiku. Sembah Dia sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari sembah Dia, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sembah Dia, ya Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya Tuhan, kasih banyak yang Tuhan beri dalam hidup kami. Biarlah kami tetap cinta. Terlalu banyak. Terima kasih. Mari bersama-sama katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah
beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhanku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, ya Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selamanya. Mari sembah Dia, haleluya. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ya Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan, inilah ya Tuhan menjadi doa kami. Kami berdoa Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan buat kami. Yaitu ya Tuhan rasa kagum, rasa hormat ya Tuhan kepada Tuhan. Tuhan beri ya Tuhan hati yang bisa merindukan Tuhan. Rindu untuk terus berada dalam hadirat. Rindu ya Tuhan untuk bisa terus memuji-muji Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan di rumah-Mu ya Tuhan. Berikan kami kerinduan yang dalam untuk terus belajar ya Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan hati yang bisa mengasihi-Mu. Supaya Tuhan kami bisa mentaati semua perintah-perintah-Mu ya Tuhan.
Bapa, semua jawaban atas setiap masalah hidup kami, jawaban atas kehidupan kami, itu ada ya Tuhan di dalam ketaatan kami melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan, beri kami hati ya Tuhan. Hati ya Tuhan yang bisa kagum akan Tuhan, kagum akan kebaikan-Mu, kagum ya Tuhan akan kemurahan hati-Mu, kesabaran-Mu ya Tuhan, kagum akan kuasa kedahsyatan-Mu ya Tuhan, kagum ya Tuhan. Oh ya lama. Berdoa, saudara berdoa. Ya lama. Ya lama. Beri kami hati ya Tuhan, yang terus bisa bersyukur ya Tuhan atas kebaikan. Oh ya lama. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Oh ya lama. Mari buka suaranya, Mbak. Kulihat ya Yesus yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, lihat hati kami. Apakah ya Tuhan kami mengasihi-Mu? Tuhan, biarlah ya Tuhan renungan hati kami, pikiran-pikiran kami berkenan ya Tuhan di hati-Mu. Biarlah ucapan dari bibir kami sungguh ya Tuhan mengucapkan kata-kata yang baik, yang berkenan di hati-Mu. Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan di menara doa ini, lewat menara doa ini, biarlah Tuhan ubah kami masing-masing, ubah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mau makin mengasihi Tuhan, makin merindukan Engkau, makin bisa mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga ada rasa takut akan Tuhan, kagum, hormat, segan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ya Tuhan menara doa ini. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan berkati mereka. Biarlah ya Tuhan Kau berikan roh iman ya Tuhan, sehingga kami bisa percaya mujizat itu masih ada buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya berikan judul pada khotbah saya dalam 2 hari ini, saudara, berapa hari ke depan itu tentang ketaatan, ya, the power to obey, the power to obey. Itu adalah kekuatan atau kuasa untuk menjadi taat. Nanti kita akan belajar kenapa kita membutuhkan kuasa untuk kita bisa menjadi taat kepada Tuhan. Kita sudah tahu bahwa saudara, ya kan, di balik segala sesuatu, ya kan dalam kehidupan kita
ya kunci daripada segala masalah, kesulitan dari hidup kita, solusinya itu ada pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang bukan cuma kita tahu, tapi kita bisa mentaatinya. Coba kita akan lihat dalam Ulangan 28, ini satu janji Tuhan buat kita. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Mari kita akan baca bersama-sama ibu bapak. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara perhatikan di sini, segala berkat ini, ya Alkitab katakan apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi apa? Bagianmu. Segala berkat ini akan datang. Jadi berkat itu nggak usah dikejar, tapi dia mengejar sebenarnya. Ya, kayak kan kata kuncinya adalah apa saudara? Ya kan? Jika kita mau mendengarkan, ya, suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, ya, kalau kita ingin hidup menyenangkan hati Tuhan, ya, kalau kita ingin hidup melihat daripada kebaikan, ya, daripada pertolongan Tuhan apapun itu, saya ingin nasihatkan sekali lagi saudara, ini simple sekali, ya, ketika Tuhan memanggil kita, ya, untuk melakukan sesuatu hal, kita jangan mempertanyakannya, apalagi membantahnya. Taati, lakukan saja karena Tuhan tidak membutuhkan pendapat kita. Dia cuma butuh ketaatan kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saya ingin bagikan tentang ketaatan saudaraku. Bukan cuma sekedar taat. Pak, apakah saya lakukan taat firman? Firman itu nanti maka mujizat akan datang, berkat saya akan diberkati. Saya melihat saudara ada orang-orang yang ya di dalam Alkitab, saya mau bahas tentang ketaatan dulu. Saudara, nanti kita akan lihat contoh-contoh. Dia orang udah taat, kok nggak ada perubahan apa-apa dalam hidup dia. Yang ini taat, kok dia bisa ngalami. Kita akan melihat saudaraku ya. Nah, saya ingin katakan ketaatan yang sejati, yang benar ini adalah ketaatan itu salah satu aspek ya penting dari kehidupan kekristenan. Ya, ketaatan adalah syarat doa yang efektif yang membuat doa kita penuh dengan apa? Kuasa. Ya, itu ketaatan, saudara. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 22 katakan apa? Dan apa saja. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kata kuncinya membuat Tuhan berkenan. Jadi ketika kita mengambil langkah ketaatan, kita sedang belajar mempercayai Tuhan. Saudaraku, kenapa kok ketaatan mendatangkan berkat? Karena ya kan? Karena ketaatan itu, ya waktu kita mengambil langkah ketaatan, kita sedang belajar mempercayai Tuhan. Tuhan tuh yang paling senang tuh dipercayai. Udah titik, itu aja. Yang membuat hati Tuhan, ya saudara, sedih. Atau mungkin ya boleh pakai kata yang istilah yang lain. Tuhan tuh marah. Tuhan tuh benci sama orang yang tidak mempercayai dia. Yang menolak dia. Saudara, Tuhan senang dan Tuhan berkenan. Ya kan, kepada semua orang yang mempercayai dia. Nah, langkah ketaatan ini adalah kita belajar mempercayai Tuhan, ya kan? Ketika kita mulai belajar mempercayai Tuhan, ya saudara, kita akan punya pengalaman. Nah, pengalaman ini, saudara, itu akan menambah keyakinan kita. Saya kasih contoh, saudara, di dalam Alkitab ya, semua itu bicara tentang apa? Orang-orang bisa diberkati, dipakai Tuhan, dilibatkan dalam segala rencana Tuhan. Saya melihatnya itu adalah orang-orang yang taat. Katakan amin. Saya kasih contoh dulu di Perjanjian Baru, saudara. Ini kisah yang sudah apa namanya? Nanti kita akan bahas besok tentang ya kan hakikat daripada ketaatan. Tapi kita mulai dulu, saudaraku, apa sih dampak? Apa berkat-berkat ketaatan yang lebih detail lagi itu besok, saudara. Hari ini saya akan bahas tentang filosofinya dulu,
Ya. Nah, Lukas 5 ayat 4 dan 6 kita lihat tentang kisah Yesus dan Simon Petrus. Ya, kita baca sama-sama ayatnya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara tahu, saudaraku, ya di sini kita melihat kok Simon, ya kan? Simon tuh mudah sekali mentaati perintah daripada Tuhan Yesus. Ya, Simon taati perintah. Dia tidak melakukan perintahnya Tuhan itu karena wah ini ide yang brilian, ini ide yang cerdas. Ya kan? Tapi Simon melakukan perintah daripada Tuhan karena dia berkata, karena engkau yang menyuruh, karena Tuhan yang menyuruh dia. Ya kan? Artinya di sini bahwa Simon tidak meragukan daripada Tuhan yang disebut guru awalnya. Ya kan? Tidak berdebat dengan perintah itu. Nah, ketaatan Simon menyebabkan Tuhan Yesus membuat mereka dapat menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Ya kan saudara, bahkan jauh lebih banyak daripada yang mereka pikirkan. Nah, kita lihat di sini saudara, ya kan di sini Allah memberikan kesaksi mereka ikan yang sangat banyak. Saking banyaknya ikan yang mereka berhasil tangkap, jala mereka hampir koyak. Lalu mereka membagikan tangkapan itu kepada sahabat-sahabat nelayan yang lain. Saudara bayangkan di sini, ya kan? Mukjizat itu tidak akan pernah dapat terjadi seandainya Simon Petrus tidak mentaati perintah Tuhan Yesus, yaitu sebuah perintah yang tidak masuk akal. Saya tuh renung begini saudaraku, kok gampang ya Simon Petrus? Ini kan kita kontemplasi, jangan bayangin Yesus yang sudah mati disalib, dibangkit, sudah naik ke surga. Ini manusia Yesus yang dia tahu ini adalah guru. Saudaraku, dia kasih alasan. Dia berkata begini waktu dapat perintah, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa." Dia jelaskan itu saudaraku. Ya kan? Tapi karena engkau yang menyuruh, kami menebarkan jala juga. Di sini ada, kenapa kok? Karena engkau yang menyuruh. Pertama saudara, saya melihat begini. Simon ya, namanya Simon. Jadi Tuhan telah mendengarkan. Ya kan? Kata Simon, Shema. Udah kan orang Israel itu, Shema Israel, dengarkanlah. Jadi saya percaya semua orang Yahudi, ya kan dari sejak kecil ya, tradisi kalau saudara baca tradisi tentang Yahudi, dari sejak kecil itu sudah ditanamkan, ya kan, untuk menghormati, mentaati orang tua dengan cara dengarkan perkataan mereka, perintah mereka lakukan. Ya, itu. Yang kedua, kalau guru mereka atau rabi, seorang rabi berbicara, dengarkan. Kalau ada perintahnya, lakukan. Itu udah ditanam dari sejak kecil, saudaraku. Jadi rasa hormat, ya kan, rasa kagum, saudaraku, ya kan, rasa segan, itu sudah masuk. Jadi saudaraku, orang tuh gak akan mungkin bisa mentaati. Kita tuh gak mungkin bisa mendengarkan ya kan, perkataan seseorang yang tidak kita hormati. Setuju gak saudara? Ya kan, kenapa kok orang gak mau mentaati perintah Tuhan? Tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kata kuncinya adalah takut akan Tuhan ini tidak ada. Kita harus belajar ini loh. Ini penting sekali saudaraku. Saya taunya tuh ada, saya dengar kita tahu ya ada cerita kan pada waktu itu saudara. Kita tahu pada waktu zaman daripada Imam Eli, ceritakan pada waktu itu saudara, perang antara orang Israel dengan orang Filistin. Dan kita tahu juga bahwa di mana ada kehadiran Tuhan dalam bentuk tabut perjanjian, saudaraku, di situ pasti ada kemenangan dalam peperangan. Pasti ada mukjizat.
Di situ ada perlindungan, ada berkat dan lain sebagainya. Sepanjang tabut itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya tuh maunya Tuhan, tabut tuh ada di tengah-tengah kehidupan Israel. Yang melambangkan bahwa Tuhan tuh mau supaya kita selalu melibatkan Dia dalam setiap keputusan-keputusan, bahkan keputusan yang kecil dalam hidup kita. Bagaimana cara melibatkan Tuhan? Yaitu dengan menanyai, dengan berdoa kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Lalu minta tuntunannya itu apa? Perintahnya apa? Ini Tuhan mau apa tidak? Itu yang Tuhan mau sehari-hari. Tapi kita tahu bahwa pada waktu zaman Imam Eli, anak laki-laki namanya Hofni dan Pineas. Saudara tahu cerita itu ya? Saudara, tabut perjanjian itu ditaruh di mana? Di Silo. Tabut perjanjian di Silo. Mereka di sini, di Yerusalem. Saudara saya ngerti. Lalu ketika mereka berperang lawan orang Filistin, mereka udah tahu kan kalau bisa ada perjanjian pasti menang gitu kan. Ketika mereka perang lawan Filistin, mereka kalah. Lalu tua-tua Israel, ini karena kita nggak bawa tabut. Ya kan, ayo kita taati dah, kita ambil tabut. Jemput orang tabut, ambil tabut saudara. Ambil tabut ke Silo. Bawa untuk perang lagi sama orang. Waktu di waktu itu ada goncang apa seperti kayak kemuliaan Allah turun. Orang Filistin pada waktu itu mulai cerita. Oh ini dahsyat, mereka ada tabut di sana segala macam. Kita harus hati-hati. Ya kan, kita siapkan. Waktu mereka perang lawan Israel. Israel menang gak lawan Filistin ketika ada tabut? Pada waktu itu, ya tetap kalah, nggak menang. Kenapa? Di sini soal penting. Ada banyak orang Kristen tentang ini bicara tentang taat. Kau kan udah lakukan. Sekarang poinnya gini, Tuhan itu kalau kita nyetir seolah-olah Tuhan itu navigator kita. Tuhan kita taruh di sebelah kita, yang kita libatkan kemana arahnya, atau Tuhan kita taruh di bagasi kita. Sebagai ban peserep atau dongkrak. Nanti kalau ban pecah, baru kita buka garasi. Tuhan tuh gak mau diperlakukan seperti itu. Nah bicara tentang ketaatan. Saudara, ketika saudara dengar, lakukan, mujizat terjadi. Itu hanya mujizat terjadi. Ketaatan yang dilakukan oleh orang yang apa? Ada 3. Saudara, unsur ketaatan. Yaitu pertama adalah orang yang takut Tuhan. Kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, bicara tentang apa saudaraku? Rasa kagum. Kita kagum gak sama Tuhan? Kalau kita kagum sama Tuhan, pasti kita punya ekspresi. Ya kan, ya diajarin saudaraku, kalau ada orang kagum. Saya pernah lihat satu video, satu anak kecil tuh dia punya kagum dengan seseorang pemain daripada basket yang terkenal tuh. Wah itu seperti kayak idolanya dia. Saudara, saking dia kagumnya saudara, wah lalu dia ketemu ada kesempatan dia terabas si pemain basketbol itu, bola basket itu saudara. Diusirkan sama satpam penjaganya. Tapi ininya langsung dia bilang, gak apa-apa sini. Dia peluk saudara, dia inikan. Dia ngomong segala macam, saya lihat itu. Anaknya itu terkesima dan senang sekali. Jadi saya melihat begini saudaraku ya kan. Contoh ya kan bahwa ketika kita punya rasa kagum akan Tuhan. Apapun yang menjadi perintah Tuhan. Kita mau dengarkan dan kita lakukan. Katakan amin. Ya ini paling penting saudaraku. Ya kan setelah kagum ada rasa apa? Hormat. Ada rasa segan gitu loh. Aku tuh tidak mau nyakitin Tuhan. Ya kan dengan cara-cara dengan mengambil keputusan, sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, ya kan yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, aku selalu merindukan Tuhan. Saya rindukan hadiratnya. Saya suka dekat sama Tuhan. Saya mau kenal Dia lebih dalam. Ya kan? Yang ketiga, aku mengasihi Dia. Pokoknya apapun yang menjadi perintah Dia, aku lakukan. Saya yakin ketaatan ini akan mendatangkan berkat. Katakan amin. Banyak orang tuh kaget. Aku udah taatin lu Tuhan. Gini. Tetapi kok gak bisa. Nah, jadi gini saudara. Saya mau
Saya nggak banyak mau cerita saudara tentang hal ini. Poin yang saya mau sampaikan adalah begini. Kadang tuh ada perintah dalam hidup kita. Tuhan tuh kasih perintah-perintah khusus setiap orang. Ya saudara, ya kan sebagai orang Kristen dalam perjalanan kita sama Tuhan. Itu pasti ada perintah-perintah pribadi. Perintah-perintah tertentu. Yang dimana kalau kita taati itulah jawaban atas masalah kita. Beberapa di antara saudara mungkin punya satu impian, satu doa, satu harapan. Tuhan kalau bisa, ya kan, aku bisa ngalami yang namanya terobosan dalam keuangan tahun ini. Aku bisa lunasi semua, ya kan, beban-beban utangku. Aku mau lepas dan mau lega. Saya percaya ketika saudara berdoa, saudara meminta, saudara mengharapkan saudara untuk masalah keuangan ini. Pasti ada perintah-perintah Tuhan yang sehubungan dengan keuangan. Beberapa di antara Tuhan aku ingin deh punya anak, punya keluarga yang lebih rukun, lebih harmonis, lebih bahagia. Di mana kami bisa ngobrol bareng. Ya kan, kami bisa tukar pikiran, rumah tangga nyambung segala macam. Karena keadaan rumah tangga ini seperti kayak, wah, ngomong sedikit bertengkar. Anak gak pernah dengar segala macam. Mungkin beberapa dari saudara mengalami hal seperti itu. Saya ingin kasih tahu kepada saudara yang kasih Kristus ya. Ketaatan adalah jawaban atas setiap masalah kita. Nah, ketaatan itu. Nah, ketaatan itu hasilnya apa? Karena kita dengerin. Pasti ada perintah-perintah yang Tuhan mau lakukan. Untuk apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah penting saudara. Gak bisa orang yang gak punya hubungan sama Tuhan. Gak saat teduhnya diabaikan. Udah lama dia gak saat teduh. Sekarang dia udah ada masalah. Ya kan? Lalu dia dengar, oh kayak gitu toh. Supaya rupanya untuk bisa menyelesaikan masalah. Harus begini. Dia lakukan. Belum tuh hasil. Saya kasih contoh beberapa di antara saudara yang beberapa orang yang mungkin sudah jauh, udah lama, jauh dari Tuhan. Dia punya masalah dalam hal keuangan. Saudara, dia ingin lepas deh kalau dia butuh mujizat keuangan, terobosan keuangan. Sudah lama gak ada Tuhan. Sampai hari ini pun hatinya sama Tuhan. Ya kan, so dia bisa datang, itu kan ada masalah. Dengar baik saudara, tiba-tiba dia dapat perintah menabur uang. Tabur benih untuk terobosan keuangan. Saudara, dari uang yang ada dia tabur semua. Dia tungguin saudaraku. Mujizat gak datang. Masalah tambah parah. Loh kenapa? Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Tuhan tuh saudara, ya kan, bukan sebagai alat, ya kan, atau pribadi yang kita bisa peralat. Kita bisa salah gunakan menurut keinginan kita. Tuhan adalah pencipta kita, katakan amin. Ya kan, kembali dulu ke Tuhan. Kembali dulu hatinya ke Tuhan. Ya kan, kembali. Dan coba posisi hatinya adalah, benar Tuhan, Engkau yang mengasihi aku. Aku mau merespon, aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau merindukan Tuhan. Ya kan, aku juga mau belajar punya rasa kagum, rasa hormat, rasa segan akan Tuhan. Bicara sepatah kata saja, aku akan dengar. Aku akan lakukan, saya yakin terobosan akan terjadi di hidup saudara. Katakan amin. Jadi enggak bisa saudara nunggu apa ya pesan Tuhan. Ada beberapa orang lagi yang berkata, dengar firman, wah ini hamba Tuhan ini bisa nubuat. Dia bisa tahu banyak loh tentang gini. Aku mau minta didoakan dan minta ada pesan Tuhan apa. Karena aku lagi sedang bergumul dengan begini dengan pergumulan. Dia mau nungguin itu. Saudara, tidak salah. Seharusnya nubuatan pesan Tuhan dari seorang hamba Tuhan itu adalah satu konfirmasi, peneguhan dari apa yang Tuhan sudah bicara kepada setiap kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi saudara, ya kan, kunci jawaban semua pasti Tuhan bicara. Untuk bisa sampai ke Tuhan, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan itu pentingnya saudara dan saya, kembali 3 hal. Takut akan Tuhan, merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan. 3 hal ini enggak, apapun yang kita kerjakan, saudara, itu kita sedang kerjakan di luar Tuhan. Ya kan, di dalam Tuhan kamu akan berbuah banyak. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin.
Memang kadang-kadang tuh perlu saudara itu dimulai itu dari kecil. Dari kecil. Jadi kisah di mana kisah Esther, kalau kita bahas kisah Esther saudaraku, ya. Dan kisah Esther, kenapa diantar ketika Raja Ahasiweros, saudaraku, ya kan? Ya kan? Dia ingin mempertontonkan, menunjukkan istrinya, ratunya, Ratu Washti. Ratu Washti itu menolak. Artinya dia tidak mau mendengarkan dan menuruti perintah atau kehendak daripada Raja Ahasiweros. Ayo kita pesta bareng. Aku mau tunjukin kamu ini ke hadapan para pembesar. Tapi Ratu Washti punya pesta sendiri. Dia punya undangan sendiri, punya tamu sendiri. Yang akhirnya dia kehilangan kedudukannya sebagai ratu. Saudara lihat sini. Akhirnya Raja Ahasiweros, saudara, buat satu kontes. Ya kan, dia pilih gadis-gadis di kerajaannya dia. Untuk menggantikan kedudukan Ratu Washti. Yang memberontak, menolak untuk mendengarkan dan melakukan perintah daripada Ahasiweros. Saudara tahu yang didapatkan adalah siapa? Kita tahu adalah seorang gadis Yahudi. Yang bernama siapa? Hadasa. Yang kemudian kita kenal dengan nama Esther. Diganti namanya dengan Esther. Kalau saudara baca ya saudara. Hadasa ini adalah anak asuh. Atau anak angkat dari Mordekai. Jadi yang punya inisiatif untuk ikut kontes itu bukan Hadasa. Bukan Esther. Siapa saudara? Mordekai. Kok dia bisa mau ikut? Karena dia mendengarkan dan melakukan daripada perintah Mordekai. Dari sejak kecil dia udah terbiasa. Mordekai omong apa, aku dengarkan. Aku lakukan. Kenapa saudara? Dia punya rasa hormat. Ya, kagum, segan atau takut akan Mordekai. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini pun kecil. Lalu kamu ikut. Terus dikasih pesan sama Mordekai kan. Ya kan. Kalau kamu ikut kontes. Pasti ada persiapannya. Kamu dengarkan, perhatikan, hormati. Apa yang dikatakan oleh sida-sida raja. Jangan kamu bantah. Jangan kamu punya pendapat sendiri. Jangan kamu punya agenda sendiri. Taati. Taati. Dengarkan, taati. Akhirnya saudara. Esther di bawah pengasuhan siapa? Hegai. Alkitab katakan. Saudara, di antara semua gadis-gadis yang lain. Saudaraku. Esther ini adalah seorang yang tidak menghendaki apapun. Biasanya kalau mau menghadap raja kan biasanya dibawa ke toko berlian, ke toko baju segala macam. Suruhlah gadis-gadis, kau mau pakai baju apa, mau pakai perhiasan apa, minyak wanginya merek apa. Apapun, kalau udah dikasih kesempatan untuk menghadap raja, itu bebas dikasih. Tanpa batas biayanya. Tapi Esther sudah tahu apa? Dia enggak. Dia bicara, Hegai, engkau yang tahu selera raja itu apa? Maunya raja itu apa? Beritahu saya pakai, saya ikut, saya setuju. Kau enggak punya pendapat, kau enggak punya keinginan apa? Tidak, aku taklukkan diriku di bawah pengasuhan engkau Hegai. Hegai lambang siapa? Roh Kudus. Saya sanggup, katakan habis saudara. Ya raja ini raja di atas segala raja. Saudara, Bapak kita, Tuhan kita. Saudara, akhirnya apa saudara? Di antara sekian banyak gadis-gadis. Saudaraku, saudara tahu siapa yang kepilih? Ketika dia berjumpa dengan raja. Hanya dalam semalam. Saudara, timbullah kasih sayang raja. Kalau saudara baca di kitab Esther, ada berkali-kali ditulis, saudara, timbullah kasih sayang Hegai atas Esther. Timbullah kasih sayang raja pada Esther. Timbullah kasih tuh raja berkenan kepada Esther. Kenapa kata kuncinya saudara? Taat. Taat bukan sekedar taat, tapi taat yang lahir dari rasa kagum, rasa hormat, rasa segan. Yang ngerti katakan amin. Karena mengasihi dengan sungguh.
Karena merindukan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin ketaatan yang dibangun atas dasar ini, ketaatan itu akan mengubah kehidupan kita. Masuk tahun 2025, saya yakin kata kunci ada taat. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudaraku, dengarkan itu, lakukan itu. Saya percaya saudara akan diberkati. Mari kita akan bangkit berdiri, saudara, kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Jadikan aku Indah yang kau pandangmu lihat, seturut karyamu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari buka suaranya, katakan, jadikan aku indah yang kau pandang lihat, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dibenterkan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Ini doa kami. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.